Woi sob, sini deh. Lo lihat nih. Gila seru banget cerita perang kerajaan kayak di Dinasti Warrior. Serius lu? Dulu gue mainin gamenya tuh di rental PS2. Bayar sejam, main 2 jam. Wah, pantesan rentalnya bangkrut. Ternyata karena lu. Tapi ini cerita kerajaan versi Indonesia, sob. Woi, sedap tuh. Gimana tuh ceritanya? Halo Sobat Budaya, balik lagi ke Rose and History Channel yang mengupas nilai sejarah, legenda, dan budaya agar tidak terlupakan sampai generasi berikutnya. Oh iya, karena di video kedua kemarin mengenai pertarungan Sura dan Baya tidak ada yang mengikuti kuis, maka di video ketiga ini berarti tidak ada pemenangnya. Tapi di akhir video ini juga pastinya ada kuis dan kalian bisa mengikutinya. Jangan lupa tonton video ini sampai full dan jangan di skip. Selamat menikmati. Majapahit merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir berada di Nusantara dan eksis pada abad sekitar 13 hingga 16 sebelum digantikan Demak yang bercorak Islam. Dalam sejarahnya, Majapahit dianggap sebagai salah satu dari kerajaan terbesar dengan wilayah yang mencakup hampir seluruh Nusantara. Majapahit didirikan tahun 1293 oleh raja pertamanya, yaitu Raden Wijaya, yang merupakan menantu dari Kertanegara, yaitu raja terakhir dari kerajaan Singasari. Raden Wijaya memiliki nama asli Sang Naraya Sanggra Mawijaya. Ayah dari Raden Wijaya adalah seorang pangeran yang berasal dari kerajaan Sunda Galuh bernama Rahyan Jayadharma. Sedangkan ibu dari Raden Wijaya adalah Dyah Lembutal, yaitu cucu dari Ken Arok, sang pendiri kerajaan Singasari. Sebenarnya dari pihak ayah dan ibu, keduanya itu udah punya darah kerajaan Sunda yang mengalir dan mewariskannya kepada Raden Wijaya. Raden Wijaya sebenarnya punya peluang untuk bisa mewarisi tahta dari kerajaan Sunda Galuh. Tapi Raden Wijaya lebih memilih untuk mengabdi ke tempat asal ibunya, yaitu kerajaan Singasari pada era pemerintahan Raja Kertanegara. Eits, kenapa tuh sob? Keputusan Raden Wijaya untuk mengabdi di Singasari tentu bukan keputusan asal-asalan, sebab Raden Wijaya adalah menantu dari Kertanegara. Bahkan kisah asmara dari Raden Wijaya dengan putri dari Raja Kertanegara juga sempat dituliskan dalam kitab Negara Kertagama serta kitab Araraton. Dalam kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa Raden Wijaya menikah dengan 4 putri Kertanegara, yaitu Gayatri, Jayendra Dewi, Nirendra Duhita, dan Tribuaniswari. Permaisuri yang terpilih dari 4 putri tersebut adalah Tribuaniswari, sedangkan 3 lainnya adalah selir Raden Wijaya. Namun dalam kitab Araraton disebutkan bahwa Raden Wijaya hanya menikahi 2 dari putri Kertanegara. Akan tetapi, Raden Wijaya juga menikahi seorang putri dari kerajaan Dharmasraya dari Sumatera bernama Darapetak. Putri Darapetak kemudian dibawa oleh Raden Wijaya dalam ekspedisinya bernama Ekspedisi Pamalayu di Tanah Melayu pada tahun 1275 hingga 1286 Masehi. Jadi sebenarnya anak Raden Wijaya itu siapa? Dari pernikahan dengan Darapetak, Raden Wijaya memiliki seorang putra yang ia beri nama Jayanegara. Akan tetapi, menurut prasasti Sukamerta serta prasasti Balawi, Jayanegara adalah putra dari Raden Wijaya dengan permaisuri Tribuaniswari. Kemudian dengan selirnya, yaitu Gayatri, Raden Wijaya memiliki 2 orang putri. Yang pertama adalah Dyah Gitarja, atau yang dikenal dengan Tribuana Wijaya Tunggadewi. Kemudian yang kedua adalah Dyah Wiyat yang dikenal dengan Raja Dewi Maharajasa. Karena tadi dijelaskan bahwa Raden Wijaya memilih untuk mengabdi di Singasari, sayangnya pada tahun 1292 Masehi terjadi pemberontakan kepada kerajaan Singasari yang diprakarsai oleh Bupati Gelang-Gelang yang kini menjadi Madiun bernama Jayakatwang. Dalam kitab Araraton dikisahkan bahwa Jayakatwang mengirim pasukannya
bernama Jarangguyang untuk menyerbu kerajaan Singasari dari arah utara. Kemudian, Kertanegara yang mengetahui rencana Jayakatwang memerintahkan menantunya, yaitu Raden Wijaya, untuk memimpin pasukan Singasari yang bertujuan untuk menangkal serangan dari Jayakatwang. Namun, pergerakan dari pasukan Jarangguyang hanyalah taktik dari Jayakatwang semata. Terus gimana? Raden Wijaya menang nggak? Perlu gue panggilin anak STM nggak, Sob? Gak usah, Sob. Tenang dulu. Ketika Raja Kertanegara menyuruh Raden Wijaya untuk berperang, memang berhasil mengalahkan pasukan Jarangguyang. Akan tetapi, Jarangguyang adalah pasukan kecil yang dikirim oleh Jayakatwang sebagai umpan pengalihan agar pertahanan di ibu kota Singasari, yang kini adalah kota Malang, kosong oleh pasukan. Jayakatwang yang cerdik pun akhirnya mengirimkan pasukan yang lebih besar ke kerajaan Singasari. Waduh, kalau gitu sih gearnya anak STM juga nggak tembus, Sob. Karena sebagian besar kekuatan militer yang dipimpin oleh Raden Wijaya tak kunjung kembali, maka pasukan kedua Jayakatwang pun akhirnya berhasil menduduki istana Singasari. Bahkan, Raja Kertanegara pun tewas dalam pemberontakan tersebut. Sebenarnya, penyebab Singasari kekurangan pasukan bukan cuma karena Raden Wijaya yang memakai pasukan inti ke ibu kota, tetapi karena pasukan utamanya lagi ada proyek besar yang namanya Ekspedisi Pamalayu, yaitu untuk mencegah serangan pasukan Mongol. Di sisi lain, pasukan yang dipimpin oleh Raden Wijaya telah tercerai-berai usai mengetahui bahwa Singasari telah kalah dan Raja Kertanegara tewas dalam pemberontakan. Bersama para pengikutnya yang masih setia dan beberapa pasukan tersisa, Raden Wijaya kemudian melarikan diri menyeberangi Selat Madura ke dalam hutan di sekitar Sungai Brantas. Kemudian Raden Wijaya bersama 3 sahabatnya, yaitu Nambi, Sora, dan Ranggalawe, bertemu dengan Arya Wiraraja, yaitu penasihat negara di kerajaan Singasari kala itu. Apa yang mereka lakukan di sana? Raden Wijaya apa nggak balas dendam sama Jayakatwang? Ketika bersembunyi, Arya Wiraraja menyarankan kepada Raden Wijaya untuk kembali ke Singasari yang sekarang dikuasai oleh Jayakatwang dengan berdalih bahwa dirinya ingin mengabdi kepada Jayakatwang. Saran tersebut diterima oleh Raden Wijaya, dan atas pengakuan Raden Wijaya tersebutlah Jayakatwang pun menerimanya dan bahkan memberikan sebuah wilayah yang bernama Hutan Tarik. Setelah mendapatkan wilayah tersebut, Raden Wijaya pun kemudian membabat habis Hutan Tarik dan menjadikannya sebuah pedesaan. Karena saking laparnya, mereka sembarangan memakan buah maja atau filva yang masih muda. Tentu rasanya pahit atau tikta. Oleh karena itu, Kampung Tarik dinamakan Majapahit atau Filvatika. Dalam bahasa Sanskerta, kata Filva atau Bilwa diartikan sebagai buah kesayangan Dewa Siwa. Sedangkan daun maja berbentuk trifoliat atau selalu 3 helai yang disamakan dengan Trisula Dewa Siwa, atau bisa juga disebut dengan Trinitas atau Trimurti. Oh, ternyata begitu ya asal-usul nama Majapahit. Rasanya buah maja sama kayak temen gue yang gak bayar utang ya. Sama-sama pahit. Apalagi akhir bulan gini. Meskipun mengaku ia akan mengabdi, Raden Wijaya tentu memiliki dendam pada Jayakatwang. Pucuk dicinta, ulam tiba. Ternyata pasukan Mongol yang dikirimkan oleh Kubilai Khan datang untuk menghukum Kertanegara, yaitu mertua dari Raden Wijaya. Jadi, pasukan Mongol ini datang karena pada saat era kepemimpinan Kertanegara di Singasari, pasukan Kubilai Khan, yaitu dari dinasti Yuan, ingin merebut kekuasaan Kertanegara dengan mengajak kerjasama. Namun Kertanegara yang memiliki daerah kekuasaannya justru diharuskan membayar upeti kepada Kubilai Khan. Pada saat itu, orang yang dikirim Kubilai Khan dipotong telinganya oleh pasukan Kertanegara sebagai jawaban atas ketidaksetujuan Kertanegara atas kerjasama dan membayar upeti kepada Kubilai Khan. Oke, paham Sob. Parah juga tuh si Kubilai Khan. Lanjut ke Raden Wijaya, Sob.
Kubilai Khan, malih bukan Upilai Khan. Raden Wijaya menjelaskan bahwa Kertanegara telah tewas dan dikalahkan oleh Jayakatwang. Sehingga karena pasukan Mongol itu berjumlah 20.000 orang, kemudian Raden Wijaya berpikir, wah, bisa nih kalau gue pakai mereka buat balas dendam. Kemudian ia mengajak pasukan Mongol untuk menyerang Jayakatwang. Raden Wijaya mengaku bahwa apabila meraih kemenangan, ia pun akan tunduk pada Kubilai Khan dan membayar upeti. Namun, usai berhasil menyingkirkan Jayakatwang, Raden Wijaya pun langsung menyerang pasukan Mongol. Serangan mendadak tersebut kemudian menewaskan sebagian pasukan Mongol dan mereka memilih untuk meninggalkan Jawa pada saat itu. Dari wilayah yang diberikan oleh Jayakatwang tersebutlah akhirnya desa bernama Majapahit bentukan Raden Wijaya muncul dan kemudian menjadi kerajaan yang besar dan megah. Desa tersebut berada di dekat Sungai Berantas. Usai berhasil mengalahkan Jayakatwang bersama pasukan Mongol dan mengusir pasukan Mongol, Raden Wijaya sebagai founding father kemudian mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 dengan pusat pemerintahannya yang berada di Mojokerto. Ketika mendeklarasikan Kerajaan Majapahit, Raden Wijaya kemudian menjadi raja pertama dengan gelar Prabu Kertajasa Jayawardana pada tahun 1293 hingga tahun 1309. Kerajaan Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya ini pun akhirnya berkembang menjadi sebuah kerajaan yang megah dan memiliki wilayah yang luas. Sebab Raden Wijaya pandai mengambil hati para penduduk dari Daha serta Tumapel. Pengikut Raden Wijaya yang setia pun turut berperan dalam mendirikan Kerajaan Majapahit dan kemudian diangkat oleh Raden Wijaya sebagai para pejabat tinggi dalam pemerintahan di Kerajaan Majapahit. Terus kenapa akhirnya Raden Wijaya bisa konflik, Sob? Nah, ini yang orang belum banyak tahu nih, Sob. Jadi, masa pemerintahan Raden Wijaya diperkeruh oleh hadirnya seseorang bernama Mahapati yang suka mengadu domba. Wah, cepu tuh berarti dia. Dosanya jauh lebih berat daripada beli gorengan 5, tapi bayarnya cuma 2. Karena adu domba dari Mahapati tersebutlah, kemudian perang antara pasukan Majapahit dengan Ranggalawe serta sahabat Raden Wijaya lainnya pun terjadi. Dalam peperangan yang melibatkan sahabat Raden Wijaya, Ranggalawe serta Lembu Sora kemudian tewas. Lalu menurut Kitab Negara Kertagama, Raden Wijaya pun meninggal pada tahun 1309 usai 16 tahun memerintah dan menguasai Kerajaan Majapahit. Terus apa yang dilakukan untuk mengenang raja pertama Kerajaan Majapahit itu, Sob? Untuk mengenang Raden Wijaya sebagai pendiri Kerajaan Majapahit, Raden Wijaya kemudian dijadikan candi di Pura Antapura dengan Arcajina serta di Simping dengan Arcasiwa. Setelah Raden Wijaya wafat, putranya bernama Jayanegara pun mengambil alih tahta hingga tahun 1328 dan pusat pemerintahan Majapahit bergeser ke Trowulan. Pada masa kepemimpinan Jayanegara, pemberontakan kerap terjadi. Salah satu yang paling tragis adalah pemberontakan Rakuti karena sempat berhasil menduduki istana pada saat itu. Setelah itu, Majapahit dilanjutkan oleh Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi, yaitu adik tiri dari Jayanegara yang berkuasa pada tahun 1328 sampai 1350. Dan di era inilah Gajah Mada dilantik sebagai Mahapatih. Untuk yang belum tahu Mahapatih, itu adalah jabatan tertinggi setelah Sri Maharaja pada zaman Kerajaan Nusantara kuno, khususnya pada era Majapahit. Jabatan ini setingkat dengan jabatan Perdana Menteri. Kemudian, Gajah Mada menyampaikan sumpah fenomenalnya, yaitu Sumpah Amukti Palapa yang tertera dalam Kitab Pararaton, di mana Gajah Mada bersumpah untuk tidak akan menikmati palapa atau melepaskan puasa
tidak juga bersenang-senang atau beristirahat sebelum seluruh Nusantara bersatu di bawah kekuasaan Majapahit. Namun, kerajaan Majapahit justru semakin berjaya dan berkembang ketika dipimpin oleh cucu dari Raden Wijaya, yaitu Hayam Wuruk, dengan gelar Sri Rajasa Negara yang menjabat sebagai raja pada tahun 1350 hingga 1389. Hayam Wuruk saat itu didampingi oleh Gajah Mada. Pada era Hayam Wuruk serta Gajah Mada tersebutlah Kerajaan Majapahit kemudian menjadi salah satu kerajaan besar yang berhasil menguasai sebagian besar dari wilayah Nusantara serta kawasan lain yang berada di sekitar Nusantara. Kerajaan Majapahit memasuki masa keemasan ketika Hayam Wuruk bersama Gajah Mada memerintah. Keduanya ini memiliki peran yang sama dalam membangun dan membawa Majapahit dalam masa kejayaan. Gajah Mada sebagai Mahapati berhasil menumpas segala pemberontakan. Hayam Wuruk bersama Gajah Mada berkuasa dan memimpin kerajaan Majapahit selama 39 tahun dan telah berhasil membuat Panji Majapahit terlihat di seluruh bagian Nusantara hingga semenanjung Malaka. Sumpah Amukti Palapa Gajah Mada telah mengantarkan Majapahit ke gerbang kejayaan untuk pertama kalinya dalam sejarah. Emang sejaya dan seluas apa Sob Majapahit waktu itu? Apa seluas perasaan yang gue simpen buat dia, tapi dia lebih memilih dia? Wilayah kekuasaan Majapahit seperti tercatat dalam Kitab Negara Kertagama meliputi Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, hingga ke Indonesia bagian timur, termasuk Nusa Tenggara, Sulawesi, hingga sebagian Maluku. Masih menurut Negara Kertagama, seperti dikutip dari buku Dinamika Islam, Filipina, Burma, dan Thailand, karya Choirul Fuad Yusuf, tidak kurang dari 98 kerajaan bernaung di bawah kuasa Majapahit. Pengaruh dan ekspansi Majapahit sampai pula ke negeri-negeri seberang dari semenanjung Malaya, yaitu Malaysia dan Brunei, Tumasik atau Singapura, serta sebagian Thailand dan Filipina. Angkatan Laut Majapahit kala itu sangat kuat, sehingga disebut sebagai Thalassokrasi atau Kemaharajaan Bahari. Usai berhasil meraih masa kejayaan pada abad ke-14, kerajaan Majapahit pun secara perlahan mulai melemah. Kenapa tuh Sob? Apa ada insiden krusial yang terjadi? Ada Sob. Salah satu insiden penting kala itu adalah Perang Bubat, yaitu adalah pertempuran antara balasan tanah Raja Sunda dengan kerajaan Majapahit yang berlangsung di alun-alun Bubat, kawasan utara Trowulan, ibu kota Majapahit pada tahun 1279 Saka atau 1357 Masehi. Perang ini diawali dari rencana perkawinan politik antara Raja Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka Citra Resmi, yaitu putri dari seorang Raja Sunda yang bernama Prabu Lingga Buana. Saat itu Hayam Wuruk ingin mencari permaisuri untuk dinikahi, di mana ia mengirim utusan-utusannya ke segala penjuru Nusantara untuk mencari seorang putri yang sesuai. Para utusan itu membawa lukisan-lukisan gadis, tapi belum ada yang menarik hati Hayam Wuruk. Hingga akhirnya mendengar bahwa putri Sunda sungguh menawan dan cantik jelita, sehingga ia mengirim juru lukis ke sana, dan ia sangat tertarik dengan lukisan tersebut. Singkat cerita, Prabu Hayam Wuruk akhirnya mengutus Madu, seorang mantri, untuk pergi ke tanah Sunda dan memberitahu si Raja Sunda akan rencana Hayam Wuruk yang ingin meminang putrinya, yaitu Dyah Pitaloka. Maka Madu kembali ke Majapahit, membawa surat balasan Raja Sunda yang merestui dan senang karena anaknya bisa dilamar oleh Raja Besar pada saat itu dan melihat kesempatan untuk membina aliansi dengan Majapahit, kerajaan terkuat di wilayah itu. Hingga Raja Sunda dan putrinya, yaitu Dyah Pitaloka, tiba di Bubat. Tetapi konflik terjadi karena sang Mahapati, yaitu Gajah Mada, tidak menyetujui rencana lamaran pernikahan itu.
Gajah Mada berkata bahwa tidaklah seyogyanya seorang Maharaja Majapahit menyongsong Raja Sunda yang seharusnya menjadi raja bawahan. Siapa tahu dia seorang musuh yang menyamar. Terus akhirnya Hayam Wuruk nyamperin gadis pujaan hatinya nggak? Gimana sob? Penasaran nih gua. Enggak sob, Hayam Wuruk nggak jadi pergi ke Bubat pada saat itu karena ia menuruti saran Patih Gajah Mada. Akhirnya, Raja Sunda pun kecewa lantaran sudah mengantar putrinya sampai ke sana, tetapi merasa janjinya untuk melamar putrinya diingkari oleh Hayam Wuruk, sehingga pertempuran pun tak bisa dihindari. Namun, karena jumlah pasukan kerajaan Sunda saat itu tidak sekuat pasukan Majapahit, maka pasukan tempur dari Gajah Mada berhasil mengalahkannya dan membabat habis termasuk Raja Sunda tersebut. Masa nggak ada satupun sih sob yang tersisa dari pasukan Sunda? Ini dia sob, Pitar adalah satu-satunya prajurit kerajaan Sunda yang tersisa untuk hidup. Karena ia pura-pura mati di tumpukan mayat serdadu Sunda. Saat itu ia lolos dan melaporkan keadaan kepada Ratu dan Putri Sunda. Mereka bersedih hati dan kemudian, sesuai ajaran Hindu, mereka melakukan belapati atau bunuh diri. Semua istri para perwira Sunda pergi ke medan perang dan melakukan bunuh diri massal di atas jenazah-jenazah suami mereka. Setelah itu, Raja Kahuripan dan Raja Daha selaku paman dari Prabu Hayam Wuruk berunding dan menyalahkan Gajah Mada atas malapetaka ini. Maka mereka ingin menangkapnya dan membunuh Gajah Mada. Kemudian bergegaslah mereka datang ke Kepatihan. Saat itu, Patih Gajah Mada sadar bahwa waktunya telah tiba. Maka dia mengenakan segala upakara atau perlengkapan upacara dan melakukan yoga samadhi. Terus kemana hilangnya sosok Patih Gajah Mada sob? Please, cukup dia aja yang hilang dari notif HP gua sob. Gajah Mada, jangan. Setelah perang bubat, Gajah Mada dikisahkan menarik diri dari perpolitikan Majapahit dan diriwayatkan memilih hidup sebagai pertapa di Madakaripura yang berada di pedalaman Probolinggo Selatan, tepatnya di kaki gunung Pergunungan Bromo. Melemahnya Majapahit dimulai ketika Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389. Karena Hayam Wuruk meninggal dunia, perebutan tahta di kerajaan Majapahit pun terjadi, sehingga beberapa daerah di Majapahit, terutama di bagian utara Sumatera, serta Semenanjung Malaya pun memanfaatkan kesempatan untuk memerdekakan diri. Usai memerdekakan diri, Semenanjung Malaya pun akhirnya menjadi daerah kekuasaan kerajaan Ayutthaya, hingga muncul Kesultanan di Malaka yang diduduki oleh dinasti Ming. Sementara itu, pewaris Hayam Wuruk sendiri, yaitu putri mahkota bernama Kusumawardhani, menikahi sepupunya yaitu Pangeran Wikramawardhana. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selirnya yang bernama Bre Wirabumi yang kemudian menuntut atas hak tahta yang ditinggalkan oleh Hayam Wuruk. Usai Hayam Wuruk tiada, perang saudara kemudian terjadi. Perang tersebut disebut sebagai Perang Parekrek yang diperkirakan terjadi pada tahun 1405 hingga 1406. Perang tersebut terjadi antara Wirabumi yang melawan Wikramawardhana dan dimenangkan oleh Wikramawardhana. Sementara Wirabumi yang kalah kemudian ditangkap dan dihukum pancung. Dan seperti yang ditulis oleh Pranojo Puspaningrat dalam buku Kisah Para Leluhur yang diluhurkan dari Mataram kuno sampai Mataram baru, perang saudara ini adalah salah satu faktor melemahnya kerajaan Majapahit, selain karena tidak adanya pemimpin yang kuat setelah Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Wikramawardhana kemudian memerintah kerajaan Majapahit hingga tahun 1426. Lalu Majapahit sempat nyaris bangkit yang diteruskan oleh putrinya bernama Ratu Suhita pada tahun 1426 hingga 1447. Kemudian pemerintahan Majapahit pun terus berlanjut hingga pada akhir abad ke-14 serta awal abad ke-15. Pengaruh dari kekuasaan Majapahit pun semakin berkurang di Nusantara.
Majapahit bahkan sempat mengalami kekosongan kepemimpinan antara tahun 1453 sampai 1456. Kemudian, munculnya Kesultanan Demak pada 1475 membuat Majapahit kian merana. Kerajaan Islam pertama di Jawa itu membawa perubahan besar dalam periode sejarah Nusantara, yaitu berakhirnya era Hindu-Buddha yang digantikan dengan masa Islam. Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah dengan dukungan dari Wali Songo, kemudian semakin membuat kepunahan Majapahit semakin dekat. Raden Patah diceritakan adalah putra dari Raja Majapahit ke-11, yaitu Brawijaya V, dari istri selir yang bernama Siu Banci, yaitu perempuan asal Tiongkok. Raden Patah kecewa karena ayahnya takluk kepada Girindra Wardana yang kemudian berkuasa di Majapahit dengan gelar Brawijaya VI. Tapi kenapa akhirnya Majapahit bisa kalah tuh Sob? Hingga akhirnya pemimpin ketiga dari Kesultanan Demak, yaitu Sultan Trenggana, mengirimkan pasukan untuk menduduki Majapahit tahun 1527. Selain untuk menaklukkan kerajaan leluhurnya itu, Sultan Trenggana juga bermaksud memutus relasi antara Majapahit dengan Portugis yang saat itu sudah mulai terjalin. Serangan tersebut berhasil. Brawijaya VI terbunuh. Sejak tahun 1527 itulah riwayat kerajaan Majapahit tamat setelah Kesultanan Demak di bawah komando Sultan Trenggana mengakuisisi wilayah-wilayah taklukan yang masih tersisa. Berakhirnya masa emas dari kerajaan Majapahit juga tertera pada sebuah candra sengkala yang berbunyi "Sirna ilang kertaning bumi", artinya sirna hilanglah kemakmuran bumi. Berikut beberapa arkeolog dan catatan penting peninggalan kerajaan Majapahit, yaitu prasasti, yaitu Prasasti Kudadu, Prasasti Sukamerta, Prasasti Prapanca Sapura, Prasasti Wringin Pitu, Prasasti Wurare, Prasasti Balawi, Prasasti Biluluk, Prasasti Karangbogem, Prasasti Katiden, dan Prasasti Canggu Prasasti Jiwu. Untuk peninggalan candi, yaitu ada Candi Tikus, Candi Bajang Ratu, Candi Wringin Lawang, Candi Brahu, Candi Pari, Candi Penataran, Candi Jabung, Candi Sukuh, Candi Cetok, Candi Wringin Branjang, Candi Surawanad, Candi Minak Jinggo, Candi Rimbi, Candi Kedaton, dan Candi Sumberjati. Kitab Negara Kertagama dan Sutasoma juga merupakan peninggalan penting kerajaan Majapahit. Kitab Negara Kertagama merupakan karangan Empu Prapanca, di mana berisi sejarah kerajaan Majapahit dan perjalanannya. Sedangkan Kitab Sutasoma adalah karangan Empu Tantular yang dibuat pada abad ke-14, di mana di dalamnya terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam semboyan NKRI. Kemudian, peninggalan kerajaan Majapahit tersebut hingga kini masih dijaga dengan baik sebagai bentuk peninggalan sejarah. Sobat Budaya, selesai sudah penjelasan panjang mengenai hikayat sejarah kerajaan Majapahit. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, ejaan, atau lainnya. Jika ada yang mau menambahkan atau koreksi, bisa tulis di kolom komentar, karena saya pun juga masih sama-sama belajar. Terima kasih yang sudah menonton full tanpa di-skip. Kalian juga bisa mensupport channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan komen. Kemudian kalian juga bisa share video ini ke Sobat Budaya yang lainnya. Terima kasih dan matur suwun. Wah, seru banget ya ternyata emang kalau dengerin cerita kerajaan zaman dulu tuh. Wah, siapa nih? Nah, kita tiba di sesi kuis. Jadi untuk kalian yang ingin mendapatkan 50.000 secara cuma-cuma, kalian bisa mengisi isi chat secara utuh yang dikirim dari Sobat Budaya tadi kepada si Andi. Kalian bisa tulis dan jawab di kolom komen. Kemudian pemenang akan diumumkan di konten berikutnya. Jadi jangan lupa pencet loncengnya, aktifkan tombolnya, supaya kalian gak ketinggalan konten yang akan datang. Dan untuk ngelihat siapa pemenangnya. Jadi, good luck!